Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Lis Andriani, SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah hubungan industrial. Di video kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan manajemen terjebak antara pandangan yang bertentangan terhadap organisasi. Diharapkan kepada rekan-rekan semua untuk menyimak video ini dengan baik. Dan selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita pada chapter ini ada 5, yaitu mengenalkan konsep-konsep utama manajemen, menganalisis faktor-faktor eksternal yang strategis, mengembangkan strategi yang efektif untuk menghadapi perubahan eksternal dan internal organisasi, dapat mengukur kinerja organisasi dengan menggunakan indikator-indikator yang relevan, yang terakhir, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran manajemen. Sebelum lebih lanjut, ada pendahuluan. Hingga tahun 1980-an, peran manajemen dalam hubungan kerja tidak terlalu diperhatikan. Dengan hal ini, manajemen dipandang sebagai pihak yang mempertahankan status quo dalam sistem hubungan industrial yang dibentuk oleh teknologi, pasar, dan kekuatan sosial. Dan sejak tahun 1980-an, manajemen menjadi kekuatan utama dalam perubahan hubungan kerja dengan didorong oleh persaingan global dan finansialisasi. Sejarah HRM atau Human Resource Management. Sejarah ini menunjukkan transformasi dari fungsi administratif yang berfokus pada perundingan kolektif dan hubungan serikat pekerja menjadi peran strategis yang mengelola dan memotivasi individu dalam organisasi. Sejak tahun 1980-an, dengan penurunan pengaruh serikat pekerja, Human Resource Management mulai fokus pada manajemen kinerja dan pengembangan individu. Human Resource Management diakui sebagai elemen penting yang harus selaras dengan strategis bisnis untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Meskipun adopsi praktik manajemen berformat tinggi masih terbatas di banyak perusahaan saat ini. Selanjutnya lanjut ke bagian tantangan HR modern. Yang pertama, meskipun ada retorika tentang kerja berperforma tinggi, adopsi praktik-praktiknya masih sangat rendah. Selanjutnya, yang kedua, manajemen kinerja meningkat, tetapi individualisasi hubungan kerja yang sebenarnya masih sangat jarang terjadi. Yang ketiga, integrasi HRM strategis tidak konsisten di seluruh organisasi. Banyak yang masih berjuang untuk menyelaraskan kebijakan HR dengan strategi bisnis. Yang selanjutnya, lanjut ke bagian restrukturisasi permanen dalam organisasi. Perusahaan besar di Inggris mengalami restrukturisasi permanen yang diakibatkan oleh merger, akuisisi, dan tekanan finansial. Hal ini menyebabkan fokus yang lebih besar kepada hasil finansial yang dapat diukur, seringkali dengan mengorbankan perencanaan strategis jangka panjang. Yang kedua, munculnya divisionalisasi, devolusi anggaran, dan juga pasar internal yang telah mengubah struktur manajemen secara fundamental. Baik, materi selanjutnya yaitu apa itu divisionalisasi dan devolusi anggaran. Divisionalisasi adalah suatu proses pembentukan pusat-pusat pertanggungjawaban yang dilakukan dengan mendelegasikan tanggung jawab untuk menghasilkan laba kepada para manajer operasional. Sedangkan devolusi anggaran adalah suatu proses alokasi tanggung jawab untuk mengelola aktivitas dalam sumber daya keuangan atau target tertentu yang memberikan penekanan pada kinerja finansial. Baik, yang selanjutnya adalah the research-based view versus nexus contract. The research-based view, yang biasa disebut dengan NBV, adalah suatu manajemen bisnis atau alat yang digunakan untuk menentukan sumber daya strategis yang tersedia untuk sebuah perusahaan, yang dimana biasanya hal ini itu menekankan kekuatan internal dan kapabilitas sebagai sumber keunggulan kompetitifnya. Sedangkan yang dimaksud dengan nexus of contracts adalah gagasan yang menyatakan bahwa perusahaan adalah kumpulan kontrak antara berbagai pihak seperti pemegang saham, direktur, dan karyawan. Yang biasanya hal ini itu memandang perusahaan sebagai situs kontrak di mana hubungan pasar yang murni itu dapat terjadi,
Tentu saja dengan penekanan pada hasil finansial jangka pendek. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan HRM yang berkelanjutan. Yang pertama, ada manajemen kinerja, yaitu perubahan dalam manajemen dari tugas menjadi kinerja dengan penekanan pada pengelolaan berdasarkan indikator kinerja utama atau KPI. Yang kedua, ada implikasi HRM yang menangani implikasi operasional dari restrukturisasi seringkali menyulitkan pengelolaan hubungan kerja yang konsisten dan jangka panjang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dampak krisis finansial dari tahun 2007 sampai 2008. Yang pertama, ada krisis finansial dari tahun 2007 sampai 2008 dapat mengakhiri era finansialisasi dan mendorong refokus pada persaingan berbasis produk dan proses. Yang kedua, ada potensi perubahan dalam kerangka tata kelola perusahaan dengan penekanan pada peran fundamental bisnis dalam menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan. Baik, di slide berikutnya kita akan membahas prospek masa depan. Ada 2 poin yang kita bahas. Yang pertama adalah pandangan berbasis sumber daya. Terdapat kemungkinan kuat teman-teman bahwa pendekatan berbasis sumber daya atau research based view akan semakin berpengaruh terhadap praktik dan kebijakan hubungan kerja di masa depan. Perubahan ini diharapkan akan memperkuat pengelolaan sumber daya internal organisasi yang mungkin membawa tantangan serta peluang baru dalam membangun struktur organisasi yang lebih efisien dan efektif. Yang kedua, ada tantangan strategis. Meskipun demikian, tantangan yang besar tetap ada. Perubahan strategis yang diusulkan memerlukan penyesuaian yang tepat dalam praktik organisasi, terutama ketika harus berhadapan dengan tekanan ekonomi yang terus berkembang. Organisasi perlu memastikan bahwa mereka tetap adaptif dan selaras dengan perubahannya. Baik rekan-rekan semua, kesimpulan pada chapter ini adalah meskipun terdapat peluang yang besar untuk mengarahkan manajemen ke pendekatan Research Based View atau RBV, terdapat hambatan yang ditimbulkan oleh struktur institusi yang ada serta oposisi dari pengusaha menciptakan dinamika yang sulit diabaikan. Nah, terjadilah konflik dan ketegangan yang berdampak pada kelanjutan hubungan kerja yang harmonis antara manajemen dan pekerja. Hal ini berarti bahwa upaya untuk merubah pola manajemen tidak hanya menghadapi tantangan internal perusahaan saja, tetapi juga dari tekanan eksternal yang bersifat institusional dan struktural yang pada akhirnya akan terus menimbulkan ketegangan dalam jangka panjang.